dukung channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jaka Najwan, si presenter yang gokil alias kosong dan dekil. Kita bersama-sama akan menyimak cerita-cerita seru dan penuh hikmah. Check it out, mari kita saksikan. Oke, ceritanya itu adalah hiduplah sebuah keluarga di sebuah kompleks sederhana. Ya, kita sebut saja keluarga ini Ibu Karwati bersama suaminya. Mereka adalah seorang karyawan dan juga karyawati di sebuah perusahaan di bidang makanan ya saat itu. Dan selama mereka berumah tangga, bahkan selama 51 tahun mereka tidak dikaruniai anak. Hanya saja kedua suami istri ini memang orang yang bisa menabung, sehingga terkumpullah selama 51 tahun rumah tangga mereka. Nah, ketika pada saat itu Ibu Karwati ini sudah menginjak usia 71 tahun dan suaminya sudah menginjak 78 tahun. Nah, ketika usia pernikahan mereka 51 tahun, maka meninggallah suami Ibu Karwati ini. Nah, yang menjadi Ibu Karwati ini semakin merenung, semakin sedih, semakin dia merasa sendiri karena memang Ibu Karwati ini memang tidak mempunyai anak kan ya, sehingga dia memang merasa kesepian. Nah, ketika usianya 71 tahun, dalam usia tua dia tidak mempunyai anak, bahkan sanak saudara juga sudah meninggal semuanya. Ya, di usianya yang senja ini, Ibu Karwati ini mengisi kegiatan sehari-harinya itu yaitu dengan berjualan kecil-kecilan ya. Dan dia pun tidak pernah menghitung jumlah tabungan dari dia dan suaminya itu ada berapa jumlahnya, karena memang suaminya juga adalah seorang yang rajin untuk bekerja sampai lembur dan juga lain sebagainya. Ibu Karwati pun sama ya, karena memang mereka cuma hidup berdua di rumah yang sederhana. Nah, suatu ketika ada seorang perempuan ya, ada seorang anak gadis yang menemui Ibu Karwati. Nah, saat itu gadis tersebut dengan mata berkaca-kaca menemui Ibu Karwati dan ingin meminta tolong ya. Nah, saat itu anak tersebut ingin menebus ijazahnya ya di sekolahnya itu, yaitu hanya kurang 500.000 rupiah saat itu. Nah, ketika Ibu Karwati ini tidak memegang uang sebanyak itu ya, karena memang setelah suaminya meninggal dan pensiun, Ibu Karwati sudah tidak menabung lagi ya. Jadi tidak dilanjutkan, dan dia pun tidak pernah menghitung karena memang yang dia pikirkan itu adalah ketika dia merasa kehilangan suaminya. Jadi memang tabungannya berapa dia sudah tidak hitung. Nah, pada hari itu ketika ada seorang anak gadis yang baru lulus SMA saat itu datang ke Ibu Karwati. Nah, meminta bantuan kepada Ibu Karwati, siapa tahu ibu bisa meminjamkan sejumlah uang sebesar 500.000 rupiah untuk menebus ijazahnya, karena memang rencananya si anak gadis ini mau melamar ke sebuah perusahaan sambil dia berkuliah juga. Nah, sementara si anak gadis ini menjanjikan kepada Ibu Karwati dari hasil bekerjanya dia akan menyicil kepada Ibu Karwati. Kemudian dari hasilnya itu dia juga memang seorang anak yatim ya, tanpa ayah, tapi ibunya masih ada dan dia mempunyai 2 orang adik. Nah, sementara ibunya itu sakit-sakitan, jadi emang anak ini emang bekerja sendiri gitu, dan memang anak ini pun kadang-kadang suka menjual dagangan dari Ibu Karwati, makanan-makanan kecil untuk orang-orang komplek. Nah, yang menjadi ketika Ibu Karwati memeriksa uang yang ada, ternyata memang tidak sampai 500.000 rupiah. Nah, satu waktu Ibu Karwati merasa iba dengan gadis yang rajin ini ya, merasa iba dengan anak ini, dan dia pun ingin pergi ke bank yang biasa dia menabung selama 51 tahun bersama suaminya. Nah, ketika dia datang ke bank dengan usia 71 tahun yang memang sudah tidak segar lagi ya, dia datang ke bank tersebut dan dia mengantri saat itu. Nah, yang menjadi anehnya itu, teller bank saat itu seorang perempuan, kabarnya baru diputuskan oleh pacarnya, sehingga pelayanan teller tersebut pada hari itu kepada semua nasabah itu
memang kurang baik ya perangainya itu, jadi kurang menyenangkan. Dia bahkan berkomentar yang kurang enak didengar kepada para nasabah. Nah, ketika giliran Ibu Karwati, saat itu Ibu Karwati memberikan buku tabungannya. Nah, ketika Ibu Karwati mengatakan, Dek, Ibu mau ambil uang, Dek, kata teller tersebut, teller perempuan tersebut, berapa Bu? Ibu mau ngambil 500.000 nak, kata teller tersebut, teller perempuan tersebut. Dia sambil sedikit bersikap kurang baik gitu. Bu, minimal kalau ambil ke teller itu katanya harus 5 juta. Kalau 500.000 Ibu tinggal ke ATM saja, kata teller tersebut. Nah, sementara Ibu Karwati mengatakan, aduh maaf nak, mata Ibu sudah tidak baik lagi dan Ibu memang tidak pernah pakai ATM. Nah, dalam situasi seperti itu, karena memang moodnya lagi buruk banget teller bank ini, sehingga buku tabungan Ibu Karwati itu dilemparkan gitu. Nah, saat itu Ibu Karwati merasa tersinggung, tapi karena Ibu Karwati ini adalah seorang yang bijaksana dan tidak mau mempermalukan teller tersebut, Ibu Karwati mengambil buku tabungan yang memang sudah dilemparkan tadi oleh teller tersebut. Nah, akhirnya Ibu Karwati mengatakan kepada teller bank tersebut, kalau begitu Ibu mau ambil seluruh tabungan yang ada di buku tabungan Ibu. Nah, saat itu dengan wajah sinis, teller tersebut mungkin berpikir ya paling tabungannya cuma 1 atau 2 juta. Nah, ketika dibuka buku tabungannya, nah ini dia nih serunya. Nah, ketika dibuka buku tabungannya itu, ternyata ketika dibuka dia melihat ke buku tabungan, bolak-balik cek di komputer bank, bolak-balik sampai dia, tunggu sebentar ya Bu, Ibu duduk dulu, saya akan ke dalam. Dia menemui manajernya, manajer bank tersebut. Ketika keluar, Ibu Karwati dipanggil lah oleh sang manajer. Kata manajer, Bu, Ibu lebih baik mengambil tabungannya besok saja ya Bu. Hari ini kami tidak ada stok uang segitu. Kata Ibu Karwati, tidak, saya minta hari ini juga tabungan saya mau diambil semuanya. Nah, saat itu kata manajer bank, mungkin Ibu bisa bantu kami supaya kami bisa melayani dengan baik, karena nasabah yang lain juga banyak yang ingin menarik tabungannya. Kata Ibu Karwati, apakah Anda tidak sanggup melayani kami? Kalau Anda tidak sanggup melayani saya, maka saya akan berhenti untuk tidak menabung lagi di bank ini. Saya sudah menabung di sini selama 51 tahun dan saya tidak pernah mengambil 1.000 rupiah pun. Hanya hari ini saya memang sedang butuh. Nah, pada saat itu akhirnya, ya sudah Bu, kalau begitu kata manajer bank, saya memohon maaf kepada Ibu datang saja besok pagi dan kami akan siapkan uangnya. Akhirnya Ibu Karwati mengalah. Nah, keesokan harinya Ibu Karwati datang lagi. Nah, si teller itu sampai ketika melihat Ibu Karwati itu sampai gemeteran gitu. Apa ya yang membuat si teller perempuan tersebut, teller bank tersebut sampai gemeteran? Nah, ketika pada saat itu yang membuat serunya itu adalah ketika Ibu Karwati dipanggil langsung masuk ruangan, mengobrol dengan manajer bank, seisi bank tersebut disibukkan. Nah, akhirnya ketika saat itu berapa coba? Dihitung tabungan dari Ibu Karwati itu senilai 18 miliar lebih. 18 miliar. Pantas ya. 18 miliar menabung selama 51 tahun bersama suaminya selama dia bekerja di sebuah perusahaan. 51 tahun, 18 miliar saat itu, mungkin berikut bunga dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketika saat itu uang sudah dihitung, semuanya bertumpuk-tumpuk sudah itu. Bertumpuk-tumpuk uang saat itu. Nah, ketika sudah dihitung pas sudah, dan kata manajer bank, Bu, apakah uang ini akan Ibu bawa atau mungkin kami akan tawarkan kepada Ibu, kami akan mengantarkan Ibu ke rumah karena membawa uang segini sangat bahaya Bu. Kata Ibu Karwati, tidak usah Pak. Nah, akhirnya Ibu Karwati mengambil 5 lembar uang tumpukan dari 18 miliar itu, diambil 5 lembar yang 100 ribuan. Dan kata Ibu Karwati, saya hanya butuh 500.000 dan sisanya saya akan tabungkan kembali ke bank ini. Nah,
Sampai manajer bank itu keringetan gitu. Aduh, sampai direpotkan gini. Akhirnya dari manajer bank ini melakukan apa ya, pendekatan kepada Ibu Karwati. Kenapa Bu Ibu sampai melakukan ini? Ternyata Ibu Karwati menceritakan bla 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 yang terjadi pada teller tersebut. Dan kemudian setelahnya teller yang judes tersebut dipecat dari bank itu. Rasainnya saudara-saudara. Nah, akhirnya ketika pada saat itu Ibu Karwati pulang, nah akhirnya ketika anak gadis yang kita ceritakan tadi, akhirnya Ibu Karwati menemui gadis ini ya, dan akhirnya uang itu diberikan kepada si gadis. Kata Ibu Karwati, boleh nak kalau begitu cicil saja. Dengan girangnya, dengan senangnya ini ya, sang gadis yang pintar dan sayang keluarga ya. Akhirnya dia pamit untuk hari itu tidak melanjutkan jualannya, tidak menjual dagangan Ibu Karwati. Dia langsung pergi ke sekolahnya untuk menebus ijazah. Dan tidak lama kemudian, beberapa minggu kemudian, gadis tersebut diterima kerja di sebuah perusahaan tekstil ya. Dan dia bekerja dengan sangat baik dan juga dengan sangat rajin. Itu sambil kuliah juga ternyata. Wow. Nah, pada saat itu Ibu Karwati ini melihat gadis tersebut, kok sepertinya kalau aku punya anak bungsu mungkin sudah seumuran dia ya. Nah, akhirnya ketika pada saat itu Ibu Karwati memanggil anak tersebut. Nah, ketika ngobrol-ngobrol, akhirnya Ibu Karwati mengajak anak tersebut, anak gadis ini dan juga ibunya untuk pergi ke bank. Nah, saat itu Ibu Karwati diminta bantuan, Ibu Karwati meminta bantuan ke bank untuk pengalihan hartanya ya. Seluruh tabungannya ternyata diberikan kepada anak gadis ini. Anak gadis yang memang bertanggung jawab. Nah, walaupun anak gadis ini dengan rasa kaget ya, 18 miliar gitu loh. 12 miliar dia kaget gadis ini kan gitu. Tidak usah Bu, saya bukan siapa-siapanya Ibu. Tapi kata Ibu Karwati, nak, aku bisa saja meninggal kapanpun, dan aku titipkan hartaku ini kepadamu untuk kau amalkan kepada orang yang memang membutuhkan. Berikan ini, wakili aku. Ternyata memang ini sebuah firasat ya. Ternyata ketika selesai pengalihan harta, ternyata seluruhnya harta dari Ibu Karwati ini diberikan kepada si gadis ini. Walaupun si gadis ini dan juga ibunya menolak, tapi Ibu Karwati kekeh ya. Tapi ternyata setelah selesai penandatangan ini, beberapa hari kemudian meninggallah si Ibu Karwati ini. Dan ternyata anak ini memang amanah ya. Dia membuat sebuah panti asuhan, membuat sebuah perusahaan juga yang memang diperuntukkan untuk anak-anak yatim dan juga anak-anak terlantar. Jadi membuat yayasan sekolah dan lain sebagainya. Sehingga pada suatu hari ada seorang laki-laki yang memang sama juga mempunyai daya juang seperti gadis ini, dan akhirnya menikahlah si gadis yang baik hati ini menikah dengan seorang laki-laki yang memang sangat mengagumi dia, dan juga laki-laki ini pun memang seorang guru ya. Akhirnya memang melanjutkan perjuangan dari Ibu Karwati. Oke, itu dia cerita yang penuh hikmah pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran ya. Ternyata dari kegigihan sang gadis yang ingin hidupnya sukses, ternyata Allah memberikan jalan yang dari mana saja ya. Dan untuk si teller bank ini ternyata harus mendapatkan karmanya ya, dari kelalaian yang telah dia lakukan. Oke, mudah-mudahan kita menjadi orang yang penyabar ya, jangan menjadi orang yang selalu jangan menjadi orang yang tidak sabar ya gitu ya. Jadi kita ambil semua hikmah dari cerita ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih buat semuanya, mohon maaf atas semua kalimat apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Ini semata-mata hanya berbagi cerita saja, dan mudah-mudahan ada manfaat dari seluruh cerita ini. Terima kasih, dan kita akan bertemu di konten-konten berikutnya. Sekian dapat saya persembahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.